Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke teman-teman, di hadapan saya di sini sudah ada HP Oppo yang kasusnya HP ini muncul logo Oppo seperti ini lalu mati dan muncul lagi Oppo seperti ini teman-teman. Jadi mati-matian teman-teman atau restart terus-menerus. Oke. Di sini saya coba sambil cek teman-teman. Apakah handphonenya ini mau booting sampai ke tampilan menu atau tetap bot lock atau tetap restart atau tetap mati-matian teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Nah, ternyata di sini handphonenya jika sambil dicas ini Oppo A54 teman-teman. Jika sambil dicas itu ternyata mau booting. Nah, untuk semua tipe HP Oppo ketika masalahnya seperti ini, itu cara ngatasinya sama ya teman-teman. Dan di handphone saya ini, saya pegang itu Oppo A54 teman-teman. Kalau Oppo lainnya sama juga teman-teman, asalkan masalahnya penyakitnya sama. Nih, baterainya banyak ya teman-teman, tapi handphone ini mati-matian teman-teman. Nah, kita coba nih ke panggilan darurat. Kita cek menggunakan panggilan darurat sambil dicas handphonenya. Nah, ternyata ketika sambil dicas itu handphone ini normal menyala teman-teman. Kita coba cabut. Nah, setelah cabut tiba-tiba handphone langsung mati dan menyala lagi seperti ini. Jadi ketika tidak dicas itu handphonenya mati-matian terus-menerus atau dikatakan restart terus-menerus teman-teman. Oke, teman-teman, langkah eksekusinya yang pertama bongkar ya teman-teman. Pertama bongkar backdoornya dan buka bautnya semuanya teman-teman. Karena kalau penyakitnya seperti ini itu bukan di flash ya teman-teman. Itu nggak bisa teman-teman. Walaupun berapa kali di flash tetap akan gagal. Tapi masalahnya di sini pada bagian hardware-nya teman-teman, bukan software-nya. Oke, di sini saya akan bongkar semuanya terlebih dahulu dan saya akan buka di soket baterainya dan baterainya saya akan lepaskan teman-teman. Nah, di sini saya lepaskan baterainya. Nah, ketika baterainya sudah terlepas, teman-teman buka isolasi pada bagian baterai sampai kelihatan PCB baterainya teman-teman. Nah, kita coba buka semuanya. Nah, sampai kelihatan PCB baterainya. Ketika PCB baterainya sudah terlihat seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman. Nih, di bagian ini nih. Perhatikan. Ini ada kapasitor atau resistor. Kalau teknisi menyebutnya itu IC fuse. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Ini. Nah, kapasitor yang paling gede ini teman-teman. Ini biang keroknya teman-teman. Yang paling sering terjadi itu karena ini. Nah, cara ngatasinya teman-teman, kalian tidak perlu ganti, cukup kalian bypass dengan cara remove atau buka IC fuse-nya itu teman-teman. Nih IC fuse-nya kalian wajib dibuka nih, sudah terlepas. Jadi dibuka, dibuang aja teman-teman. Nah, ini teman-teman biang keroknya. Nah, cara bypassnya teman-teman siapkan kabel jumper. Jadi jumper teman-teman jadi jalur satunya ke jalur satunya. Jadi digabungkan. Paham ya teman-teman? Kalau nggak paham bisa di kolom komentar tanya, boleh teman-teman. Nah, setelah itu kan IC fuse-nya sudah terbuka. Nah, lanjut kita shortkan atau kita gabungkan jalur kanan ke jalur kiri teman-teman. Nah, seperti ini. Nih, saya sudah menggunakan kawat jumper. Kalau udah ada kawat jumper teman-teman bisa menggunakan kabel atau menggunakan timah langsung teman-teman. Yang penting tersambung ya. Jadi jalur satunya ke satunya itu tersambung teman-teman. Dihubungkan. Itu namanya di bypass ya. Nah, setelah itu saya di sini kasih isolasi agar tidak short teman-teman. Setelah itu kita rapikan nih. Kita rapikan kembali PCB baterainya.
Nah, setelah kalian rapikan PCB baterainya teman-teman, kita langsung pasang ke handphonenya ya. Dijamin teman-teman 100% ketika masalahnya sama seperti ini ya. Untuk semua tipe HP Oppo bisa teman-teman. Caranya pun sama. Jadi cukup kalian bypass atau kalian buang IC fuse-nya, lalu kalian jumper atau kalian hubungkan jalur kiri ke jalur kanan menggunakan timah atau menggunakan kawat jumper atau menggunakan kabel juga boleh teman-teman. Nah, kita nyalakan handphonenya. Nah, sudah nyala teman-teman. Nah, ketika handphone ini menyala tapi sampai ke tampilan menu tanpa dicas, itu sudah dipastikan kalau handphone ini sudah benar-benar normal 100% teman-teman. Jadi sudah benar-benar siap bisa digunakan kembali tanpa ada kendala seperti tadi. Nah, lihat teman-teman. Ini handphonenya sudah mau booting ya, tanpa dicas ya. Kalau tadi kan harus dicas baru mau booting dan sampai ke tampilan menu. Tapi di sini sudah handphonenya normal tanpa harus dicas teman-teman. Kita tunggu bootingnya sampai ke tampilan menu ya, baru kita coba. Oke, sebentar lagi bootingnya selesai dan masuk di tampilan lock screen seperti ini. Mantap ya. Kita langsung swipe aja dan kita coba operasikan handphonenya teman-teman. Yang pertama saya biasanya coba di panggilan darurat. Nah, ketika panggilan darurat kita memanggil tetapi handphonenya normal tidak mati, itu sudah pasti 100% normal. Ketika panggilan darurat tapi handphonenya mati walaupun sudah dibypass, kalian wajib ganti baterainya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ganti apapun ketika kalian sudah jumper, kalian sudah buang IC fuse-nya dan kalian bypass dan terjadi normal seperti ini, sudah aman. Oke, saya coba cas handphonenya dan di sini sudah terkoneksi nih. Lihat nih, ada tanda petir. Ini artinya pengecasan sedang berlangsung bahwa handphone juga sudah normal. Kita matikan layarnya dan kita coba nyalakan lagi teman-teman. Kita nyalakan dan kita coba lagi teman-teman. Cas ataupun kalian buka casnya dan kalian masukkan lagi casnya. Nah, nih pengecasan sedang berjalan dan berlangsung. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar cek sampai handphone itu benar-benar normal dan tidak mudah bermasalah lagi. Saya jamin gak ada masalah lagi teman-teman, 100%. Oke, semoga ini video bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman.